Anda boleh mengaku, saya ini pengikut Yesus, saya ini anaknya Yesus, saya ini umatnya Yesus, saya naik di kendaraannya Yesus. Boleh, silakan aja. Tapi itu sepihak, tidak diakui oleh Yesus. Malah Yesus sudah mengatakan, aku akan mengusir, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Ingat, Yesus berpesan, waspadalah kepada domba yang nyamar seperti serigala. Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Ingat, yang nyamar seperti domba artinya yang nyamar seperti Bani Israel. Di mana dua agama ini, Islam dan Kristen, di mana salah satunya yang menyamar seperti Bani Israel? Islam kah atau Kristen kah? Dari buahnya kita melihat. Silakan. Oke Bang Juma, tadi Bang Juma nyinggung konteks perjanjian lama, yang mana saya dari awal katakan tadi bahwa keimanan dasar orang Kristen mengenal Yesus yaitu dari konteks perjanjian lama dengan segala macam ceritanya, kan gitu kan. Dan itu orang Kristen sampai saat ini berkeyakinan bahwa kami menyembah Allah yang benar, Allah Ishak, Abraham dan Yakub, kan gitu. Nah, orang Yahudi ya, hukum Taurat itu banyak Pak. Ada seperti Bapak yang sudah sebutkan tadi itu, kalau menurut pengetahuan itu sekitar 613 selain hukum yang ke-10 hukum itu ya. Itu pun Pak, di dalam pelaksanaannya tidak semua orang Yahudi ya bisa dan mampu melakukan hukum Taurat itu. Dan hukum Taurat ini adalah hukum yang jika melanggar tentu sangat bahaya bagi orang Yahudi. Dan Bapak cuma perlu ketahui, hukum Taurat, menaati hukum Taurat 100% tidak juga membuat orang masuk surga. Bahkan adanya hukum Taurat ini membuat hidup manusia makin susah, makin sulit. Hukum Taurat dianggap sebagai momok yang menakutkan. Kenapa? Karena jika melanggar ada kutukan, hukuman dari Allah. Oleh karena itu, hukum Taurat harus digenapi. Hukum dari Allah yang sebenarnya yang menjadi hukum terakhir yang Yesus bawa tidak boleh menakutkan, tidak membuat orang lebih banyak bikin salah lalu banyak membuat dosa seperti itu. Oke, saya analogikan dalam kendaraan. Pak Juma bilang di dalam kendaraan yang menuju surga ini adalah ada dua penumpangnya, yaitu orang Kristiani yang percaya terhadap Yesus Kristus dan orang Yahudi. Orang Yahudi kalau saya analogikan, mereka berada di penumpang atau di kendaraan yang sama, namun tidak mengenal persis siapa supirnya. Orang Kristiani saat ini di dalam kendaraan menuju surga mengenal betul siapa supirnya. Itu aja Pak Juma. Baik Pak. Jadi gini, kalau Anda mengatakan hukum Taurat itu tidak membuat orang selamat, inilah yang saya katakan Anda menggunakan kendaraan yang berbeda. Justru Yesus mengutuk orang-orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Matius 23, Yesus melarang jangan hidup seperti ahli Taurat. Karena ahli Taurat hanya bisa berbicara Taurat tapi tidak mempraktekkan. Sama seperti orang Kristen, mulutnya selalu Taurat, 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 perjanjian lama, perjanjian lama, perjanjian lama, tapi mereka tidak menjalankan. Inilah yang disebut munafik. Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai orang munafik, mengaku pelanjut Taurat tapi tidak melaksanakan Taurat. Itu satu. Yang kedua, Anda sedang mengatakan hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Ini ilmu dari mana? Sedangkan Tuhan sendiri mengatakan di dalam Ulangan 30 nomor 11, sebab perintah ini yaitu hukum Taurat yang kusah pernyataan Tuhan. Sedangkan kalau Anda mengatakan itu berat, perjanjian baru itu jauh lebih berat. Jauh lebih berat perjanjian baru itu daripada perjanjian lama. Jauh lebih berat doktrin-doktrin yang ada di dalam gereja Kristen tapi tidak jalankan dibandingkan hukum Taurat. Kita lihat
Kalau kita melihat pernyataan Yesus sendiri, Pak, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, tidak membenci ibunya, tidak membenci anak-anaknya, tidak membenci saudara-saudaranya, dia tidak bisa menjadi muridku. Berat ini, berat. Ini berat sekali. Belum lagi ketika ia mengatakan begini di dalam Lukas 6 nomor 49, akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ini pengakuan Yesus. Nah, sekarang mari kita buktikan di dalam Matius 5:42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Anda bisa praktekkan ini, Pak. Ini hukum di dalam kitab saudara perjanjian baru. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Anda bisa praktekkan. Sekarang saya mau minta. Saya mau minta istri Anda. Bisa Anda praktekkan? Saya mau minta rumah Anda. Saya mau minta anak gadis Anda. Jangan menolak. Ini hukum di dalam kitab saudara. Matius 4 nomor 52. Lukas 12:233. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak habis, yang tidak dapat diingat pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Bisa Anda menjual semua harta Bapak? Bisa? Bisa? Lukas 6 nomor 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah memintanya kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Bisa Bapak praktekkan? Lebih mudah Taurat, Pak. Lebih mudah Taurat, Pak. Lebih mudah. Cuman karena ajaran Anda adalah ajaran anti terhadap Tuhan, maka ajaran Tuhannya diganti dengan membuat ajaran baru yang lebih sulit, tapi dikatakan kasih. Apa ini? Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ini apa? Bisa Anda praktekkan? Boleh saya minta? Boleh saya minta rumahnya Bapak? Enggak, cuma gantian, jangan terlalu panjang. Oke, silakan. Jawab yang kata yang singkat saja. Silakan. Kau kasih contoh meminta istri, ya. Kalau kau meminta istri saya, ya, sementara di hukum Kristen begini kok konteksnya begini, ya. Jangan tadi katanya tidak istri orang lain. Itu di mana tertulis? Itu tertulis di mana? Kepunyaan orang lain atau pokoknya larangannya begitu, jangan menginginkan istri orang lain. Itu tertulis di mana, Pak? Itu tertulis di mana? Di perjanjian lama. Di hukum Taurat. Bukankah hukum Taurat sudah batal? Dengan potong. Iya, silakan. Jika kau menyampaikan contoh hanya untuk menguatkan argumenmu, bagaimana kalau saya minta istrinya? Berarti pemahaman. Kenapa? Ini bukan ajaran saya, Pak. Enggak. Kau kan bilang, bagaimana kalau saya minta istri Anda? Artinya yang botol itu kau udah tahu dilarang meminta istri orang. Kau meminta. Sakit. Botol. Logika Anda cacat. Tadi menurut ajaran Kristen, bahkan Anda sendiri yang mengatakan hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Oleh karena itu dia harus batal. Makanya di dalam kitab saudara Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Berarti tidak berlaku lagi perintah itu. Makanya saya sabar dulu saudara progres. Sabar, nanti giliran Anda saya terapi. Sabar dulu. Ketika di dalam kitab saudara dikatakan Lukas 6 nomor 30, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Sekarang saya minta bini Anda, bisa enggak? Kalau kau minta bini saya, otakmu yang nggak jelas gitu. Enggak, kebetulan saya butuh cleaning service, Pak. Saya butuh cleaning service. Saya minta istri Anda, saya mau jadikan cleaning service di kantor saya. Boleh enggak? Boleh. Boleh.
Itu Boleh. dari sisi Ya, kemanusiaan. dan Bapak jangan lagi minta kembali istrinya ya, karena di sini dikatakan kepada orang yang mengambil kepunyaanmu jangan kau minta kembali. Boleh ya? Woi, pikiran sempit. Jadi cleaning service istri saya bukan berarti milikmu seutuhnya. Oh, tidak bisa. Dalil kitabnya Ya, saudara itu mengatakan awalnya. janganlah Itu meminta gimana? kembali. Datanya mengatakan janganlah meminta kembali. Saya mau jadikan istri Anda, anak-anak Anda sebagai cleaning service di kantor saya. Boleh? Ngomong pasang-pasang jebakan begini kayak anak kecil ngomong. Ini dalil kitab suci katanya. Atau dirobek aja ini dalilnya, di Tipex. Jumanya yang mana? Di Tipex. Liar. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Anda tadi yang menghujat hukum Tuhan dengan mengatakan tidak ada orang yang selamat karena menjalankan hukum Tuhan. Sekarang kita pakai hukumnya Lukas. Bisa nggak hukumnya Lukas yang hukum manusia ini kita pakai? Begini Bang Juma, dengar dulu sedikit Bang gantian. Sebentar lagi saya akan datang ke rumah Anda, minta rumah Anda, boleh? Orang Kristen saat ini begitu Tuhan Yesus selesai dan karya penyelamatannya, sudah mati di tiang salib, Parah. Taurat. Jangan kau salahkan juga, jangan kau bertanya kenapa hidup orang Kristen saat ini tidak lagi mengikuti hukum Taurat. Tapi hukum Lukas, betul? Batal dan sendiri. Sekarang yang Anda ikuti hukum Lukas, betul? Hukum Lukas, Yohanes. Sekarang saya minta, boleh enggak saya minta istri Anda dan anak-anak Anda, boleh enggak? Dengar abang ngomong saya nggak potong. Jangan curhat soalnya, kita berbicara mengenai kebenaran, jangan curhat. Bukan curhat, ini pikiran yang keluar dari saya ketika saya mendengarkan penjelasanmu. Ini dalil ini saudaraku, dalil. Lukas 6:30, ini dalil. Ini belum seberapa ini baru kulit-kulitnya, belum saya ambil isi intinya di dalam. Begini Juma, kau omongnya aja yang banyak, intisarinya nggak ada, faedahnya apa? Lukas 6:30, coba Anda yang menarasikan, silakan. Saya sudah bilang, kami ini setahap lebih maju, kami sudah ada di dalam kendaraan menuju surga itu. Sementara Kalau mau ke surga menurut Lukas, Anda harus memberikan semua yang saya minta dari Anda, baru bisa Anda ke surga. Bang Juma udah ada kendaraan. Boleh nggak saya minta giginya, Pak? Gigi yang di depan dua biji. Ambil. Kumisnya boleh saya minta, kumis, hidung, mata bisa? Boleh. Ini ajaran apa ini? Ini nih. Tapi kan kau tidak meminta juga faktanya kan itu. Saya minta Pak, ini disaksikan oleh ribuan orang. Saya minta 2 biji giginya Pak Andrianus. Kapan Bapak bisa serahkan? Datanglah ke sini kapan? Enggak. Anda kirim aja dan saya kasih alamat. Saya minta giginya Anda. Boleh ya? Kalau meminta itu kan hal yang wajar. Iya, makanya saya minta giginya 2 biji. Yang paling depan. Perbandingannya nggak imbang. Kapan bisa Anda kasih ke saya giginya, Pak? Kamu langsung kasih nggak? Nggak imbang perbandingannya Bang. Loh, ini dalil kitab saudara. Anda membunuh dan menghakimi firman Tuhan yang ada di dalam kitabnya Bani Israel dengan mengatakan tidak lagi berguna itu, tidak ada yang diselamatkan katanya. Sekarang yang berguna adalah perjanjian Lukas. Saya minta Anda mempertanggungjawabkan ini Lukas 6:30. Kan Tuhan di dalam hukum Taurat Ulangan 30 nomor 11 dikatakan, sebab perintah hukum Taurat yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar, tapi orang Kristen mengatakan sukar. Tidak ada orang bisa selamat dengan hukum Taurat. Maka kalau begitu mari kita buktikan. Lebih nyaman tidak ajaran Lukas ini, perjanjian Lukas? Saya minta gigi Anda aja, bukan mata, gigi Anda 2. Bang Juma dengar dulu. Oke, gantian Bang Juma. Kapan bisa Anda kasih giginya ke saya? Bang Juma, dogma Kristen, ya saya kasih tahu bahwa kalau dia, artinya setelah berakhir karya penyelamatan Tuhan Yesus, hukum Taurat bagi kami tidak berlaku, kan gitu ya. Tidak. Kalau kami terhadap umat kita sekarang, itu sama saja kami tidak mengakui lagi Yesus sebagai sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai penggenapan hukum Taurat. Untuk apa kami meyakini Tuhan Yesus yang memudahkan, yang memilih kami masuk surga, tetapi masih mengikuti hukum-hukum dunia, hukum Taurat itu yang secara manusiawi itu memang tidak sanggup. Hukum Taurat tidak sanggup menyelamatkan. Kau ingat karya penyelamatan Tuhan Yesus? Ada penjahat yang salib bersama-sama Tuhan Yesus waktu itu. Itu penjahat loh. Dia berarti hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di neraka. Itu karena keimanannya, Pak.
Begitu. Sekarang saya tanya, Anda mengatakan hukum Taurat tidak berlaku lagi bagi kami. Emang hukum Taurat itu untuk Anda? Ya. Hah? Hukum Coba pakai logikanya. Fondasi. Apakah hukum Taurat itu untuk Kristen? Jawab. Hukum Taurat bagi kami adalah fondasi untuk mengenal kedatangan Yesus Kristus. Ngawur. Sekarang saya ulang lagi. Hukum Taurat itu apakah untuk... Jangan menipu di sini, Pak. Tidak ada yang bisa Anda tipu di sini. Jangan Anda menipu di sini. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Kenapa Anda mengatakan hukum Taurat itu nggak berlaku lagi bagi kami? Ente siapa, kumis? Ente siapa? Ente Bani Israel. Ya kau juga siapa? Nah, saya tidak mengaku kalau hukum Taurat itu untuk saya. Ya, keyakinan saya mengatakan. Lah itu keyakinan Anda, tapi faktanya hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Inilah yang dikatakan serigala nyamar domba. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel, Pak. Nggak perlu sunat. Hukum Taurat itu untuk Israel. Ya Allah ya Karim. Pengetahuan untuk kami mengenal dosa. Untuk tahu itu Cuma semau-maunya ini. Sekarang saya tanya, saya ulang pertanyaan saya. Kalian dua orang, dengarkan saya. Hukum Taurat itu diwahyukan kepada Nabi Musa. Dengarkan. Wahai korban dewa Molok, dengarkan. Dengarkan wahai korban dewa Molok, dengarkan. Dengarkan pertanyaan saya dulu, baru Anda menjelaskan. Dengarkan. Apakah hukum Taurat itu diperuntukkan untuk orang Kristen, non-Yahudi? Jawab, jangan pakai bohong, silakan. Hukum Taurat itu turun kepada Musa. Siapa yang mengimani Musa? Saya tanya, jangan pakai jurus Paulus di hadapan saya. Pertanyaan saya, hukum Taurat itu apakah diperuntukkan untuk non-Yahudi? Jawab. Hukum Taurat itu turun kepada Musa. Ya, siapa yang mengimani Musa berarti berlaku untuknya. Nenekmu kiper, kau jangan pakai jurus gerejamu di sini. Jangan pakai jurus gereja di hadapan saya. Saya ulang lagi. Ini yang ketiga kalinya. Apakah hukum Taurat itu diwahyukan oleh Tuhan kepada Musa untuk seluruh umat manusia? Jawab. Untuk orang Yahudi. Taurat itu untuk orang Yahudi. Progres sudah dijawab sama Bang Kumis, untuk orang Yahudi. Apakah kalian orang Yahudi? Turun kepada Musa. Apakah kalian host diturunkan dulu ini manusia panuan? Diturunkan dulu. Ini yang setuju. Turun. Host diturunkan dulu. Bang Kumis, Anda sudah mengaku bahwa hukum Taurat itu untuk orang Yahudi. Lalu kenapa Anda mengatakan hukum Taurat itu sudah tidak berlaku bagi Anda? Yahudi atau Israel, karena itu baru sekarang aja Israel lah itu, ya. Gimana sih? Apakah Anda orang Israel? Israel rohani, Yahudi rohani. Kenapa tidak menjadi mungkin? Kenapa tidak menjadi mungkin? Inilah yang disebut serigala berbulu domba. Di mana Anda mendapatkan istilah Israel rohani itu dari mana? Dari mana Anda mendapatkan julukan Israel rohani? Jawab. Bang Juma, dengar, aku menyadari. Aku KTP Indonesia, Bapak. Oke. Tapi ya, KTP Indonesia. Tapi keimanan saya berdasarkan Alkitab. Di dalam Alkitab itu ada hukum Taurat, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Itu karena agama Anda mengambil kitabnya orang. Bukannya agama lo. Apa yang diambil dari Al-Quran, dari Torah dengan Al-Quran? Ya itu ada. Aku sering dengar di Komal bahwa hukum-hukum di Al-Quran itu resapan semua dari cerita-cerita. Nenekmu kiper, udah. Ya, memang kau lihat, memang saudara lihat ada di Al-Quran. Memang saudara lihat ada di Al-Quran ditempelkan kitab perjanjian lama, ada? Enggak lihat, dengar. Enggak ada. Sudah. Belum pernah baca. Sekarang saya tanya sama Anda KTP Indonesia. Apakah Anda Bani Israel? Bukan. Lalu kenapa Anda mengatakan hukum Taurat tidak berlaku lagi bagi Anda? Tapi kalau saya bilang saya Israel rohani, Yahudi rohani, kenapa tidak menjadi masuk akal buat Anda dalam hal keimanan? Karena tidak ada istilah Israel rohani, Paman. Katamu saja, apa katamu? Nggak bisa. Sekarang coba Anda tunjukkan ke saya di kitabnya Yahudi ada yang disebut Israel rohani.
Di mana tertulis? Kau baca semua kitabnya si Paulus. Saya sudah ada di telapak kaki kalau Bible yang Anda maksud. Sekarang saya tanya sama Anda, tunjukkan satu data di dalam pengajaran Bani Israel ada yang disebut Israel rohani. Silakan. Pantasan kau taruh di telapak kaki. Iya, karena tidak layak disimpan di kepala, rusak otak kalau disimpan di kepala. Sekarang saya tanya sama, coba tunjukkan di dalam kitabnya Yahudi ada yang disebut Israel rohani. Kau cari sendiri keyakinan saya seperti itu. Cari sendiri. Aku nggak ada waktu begitu, Juma. Saya ini udah jadi orang Kristen, Juma. Saudara udah mati. Bukan tugas dan tanggung jawab saya mempelajari bagaimana itu, bagaimana ini. Anda ditertawakan 1.800 orang. Anda ditertawakan ngaku-ngaku Israel rohani. Israel rohani ngaku-ngaku. Anda mengatakan hukum Taurat itu tidak berlaku lagi bagi kami. Kami siapa? Dia menunjuk. Silakan. Lucu, Anda lucu. Silakan. Emang lucu, kedengarannya aneh. Memang menyikapi, memahami, mengetahui rahasia ilahi itu memang rahasia ilahi. Indosiar. Segampang itu. Allahu Akbar. Bagaimana kami orang Kristen harus menderita? Mestinya kan jadi orang Kristen nggak perlu menderita, tetapi kami harus menderita. Itu yang ini Anda harus menderita. Lukas 6:30. Karena saya akan datang minta rumah Anda. Teman saya yang satu sudah WA ke saya, Pak, tolong mintakan ke Andrianus, saya butuh ginjalnya. Ini ada lagi yang minta. Bentar lagi ada yang minta biji sakar Anda. Tengok aja nanti. Habis Anda ini, habis Anda. Lukas 6:30, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepadanya, kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Habis ini, hati-hati, saya akan minta rumah. Saya akan minta alis Bapak. Kebetulan saya lagi ngecat rumah, kuas saya habis. Saya akan minta bulu kumis Bapak untuk jadikan kuas. Gimana Pak? Ini lebih berat daripada hukum Taurat. Ayo. Rahasia ilahi lagi. Belum Indosiar. Jadi saya minta biji. Mau jadikan jimat. Nah makanya Bapak, jangan menghujat firman Tuhan dengan mengatakan firman Tuhan sudah berguna lagi. Bahaya. Saudaraku Yonatan, Anda atau Juma, siapalah namamu begini, dengar dulu. Saya Paulus, Pak. Kalau kau meminta biji sakar saya, mengikuti omonganmu, kau datang di sini sudah ada golok di depan saya, gitu. Karena kau orang bodoh yang meminta soalnya. Gitu. Ini dalilnya, berilah kepada setiap orang yang meminta. Ada golok. Artinya begini Juma. Hanya perlu pakai golok Pak, pakai pisau. Untuk mengiris bijinya itu pakai silet juga bisa. Ngapain pakai golok? Sempitlah pengetahuan kau tentang agama, karena kau menterjemah secara letterek. Ketika kau sempit pemahaman tentang agama, maka akan menjadi celaka juga bagimu. Bagaimana mungkin Matius 5 tanpa ini segala macam 42, mau minta biji, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, janganlah menolak orang yang mau meminta kepadamu. Matius 5:42. Ini dalil Pak. Itu kau jangan mengaplikasikan dalam kehidupanmu sehari-hari seperti itu, bahaya. Lalu apa maksud dari data ini Pak? Apa maksudnya? Ya itu pengajaran, cuma. Pengajaran untuk? Iya, dengar, pengajaran buat semua orang. Untuk apa? Untuk orang itu berbuat baik. Berbuat baiknya kayak mana? Supaya di dunia ini tidak terkacau apa segala macam. Tentunya baik-baik yang kita. Ini berbuat baiknya maksudnya gimana? Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Betul? Betul. Sekarang saya minta biji sakar Anda untuk dijadikan hiasan di alun-alun. Boleh? Ya, kau mintalah yang pantas aku berikan. Ya tidak, ini berilah apapun yang diminta. Kau rakus. Enggak apa-apa. Saya mau tempel di alun-alun. Boleh enggak? Sayang, begini Juma. Kalau kau meminta sesuatu hal yang tidak ada padaku, ada biji sakarnya saya minta. Saya mau gantung di alun-alun. Oke, kalau kau pun meminta jakar, sementara aku butuh itu jakar juga supaya sama dengan kau mengambilnya, ya kita ribut.
Ribut jadinya. Ini perintahnya, Ya, jangan artinya begini. kamu menolak. Artinya begini. Matius 5. Kita ribut jadinya. Ini perintahnya, Ya, jangan artinya begini. kamu menolak. Artinya begini. Matius begini. 5:42. Makin Berilah cerdas kepada belajar orang kita yang begitu. meminta kepadamu dan janganlah menolak. Nah, ayo. Jalankan Begini, ini, Cuma. ini. Orang Ini itu- hukum Matius dan Dengar hukum dulu, Lukas. ya tahu, itu ajaran saya, kau jangan ulang-ulangin. Saya bukan di tahap belajar, saya udah tahap analisis cuma. Makanya saya ngomong gak pakai data. Gitu. Kalau Anda masih analisis, saya sudah di atas level Anda berarti, karena saya level praktek lapangan. Sekarang Kau saya menghafal. minta biji sakar Anda. Kau menghafal juga. Saya minta biji sakar Anda. Saya sudah belikan cat not drop. Saya mau cat unik warnanya. Saya mau pirang. Habis itu saya gantung di alun-alun. Halo Juma, belajar. Untuk penggambaran sebagai aturan kitab Anda. Dengar dulu kawan. Anda masih dianalisis. Saya sudah tahap Enggak, praktek, Pak. Kau dengar dulu Juma, belajar kitab suci itu tidak membuat orang itu jadi bodoh, malah makin pintar. Artinya begini. Kau jangan ketawa. Kalau kau datang meminta zakat saya dengan dalil agama, aku hantam benar asli. Loh, ini jangan menolak katanya, jangan menolak. Enggak. Jangan menolak. Sebagai manusia yang sudah punya akal budi betul. Makanya jangan menghujat firman Tuhan, Pak, dengan mengandalkan kitab Anda. Taurat tidak berguna lagi. Yang berguna adalah kitab aturan Matius. Sekarang aturan Matius saya mau praktekkan. Di dalam bahasa Yunani-nya dikatakan apostrepo. Apostrepo itu tidak boleh menolak. Apapun yang diminta tidak boleh menolak. Cuma sehafal-hafal apapun seluruh kitab suci kamu di dunia ini, ya, kalau outputnya dari kamu nggak ada, percuma. Buktinya. Ini Pak, ini apa maksudnya ini? Jangan menolak, Pak. Apa maksudnya jangan menolak? Ya, artinya kau sadar sendiri itu. Outputnya maksudnya begini. Di dalam berpikir pun, berbicara pun, kau harus menggunakan kecerdasan itu. Artinya apa? Kalau kau tahu bahwa saya punya sakar cuma satu-satunya ada kegunaan, jangan juga kau memintanya. Ketika kau memintanya ke saya nggak Juma. Begini Juma, ketika kau memintanya kepada saya, ya, saya akan melawan kau Juma. Kenapa saya melawan? Ini jangan menolak, Pak. Itu kecerdasan Juma. Kenapa saya melawan? Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak. Apostrepo, jangan menolak. Beri apa yang diminta. Kau menerjemahkan lurus seperti robot otakmu. Enggak maju. Sekarang saya tanya, lebih sukar mana Taurat daripada Perjanjian Baru? Lebih sukar Taurat, Pak. Nah, oke. Kalau begitu jangan menolak. Saya mau minta zakar Anda. Saya mau gantung di alun-alun. Tapi saya kan karena tidak hukum Taurat tidak berlaku buat saya. Ketika kau minta zakar saya hantam kau kan gitu. Ya karena nggak berlaku. Dalilnya jangan menolak, Pak. Dalilnya jangan menolak. Kan Bapak bisa saya biayai sekali sebulan datang lihat di alun-alun punya Bapak. Oh masih ada punya saya. Warnanya sekarang sudah warna pink. Tahun baru pas malam tahun baru saya ganti warnanya warna merah. Anda bisa datang. Anda bisa datang melihatnya lagi. Jangan semua konsep agama kamu masukin ke kepalamu. Seolah-olah kau kayak robot. Ini dalil, Pak. Iya, semua cara kerja otak itu kayak robot, Bang. Nggak bisa. Jadi dalil ini nggak bisa dipakai. Jadi kalau robot bisa dimati, mau pintar bagaimanapun itu robot tetap bodoh. Kalau pembuat robotnya hancurin. Sekarang kalau saya ke rumah Anda minta satu kursi, Anda kasih nggak? Pakai hukum Taurat, gua kasih. Kebetulan gua ada kursi. Bukan hukum Taurat ini. Matius 5:42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, janganlah menolak. Saya minta kursinya satu, dikasih nggak? Kasih dong, gua banyak kursi ini. Alhamdulillah. Kalau saya minta biji sakarnya, dikasih nggak? Nggak mau, gua bantai lu. Anda ini gimana sih? Ini dalil kitab suci Anda loh, abangku. Juma, kenapa gua nggak mau kasih Juma? Ini barang gua pakai untuk produksi manusia Juma. Cerdas kan? Kenapa saya nggak kasih Juma? Ini barang saya pakai untuk cara manusia. Tapi Lukas 6 nomor 30, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah memintanya kembali.
Lu minta Gimana kursi, lu minta kursi gua. Artinya kau juga meminta sama orang yang mampu memberi gitu loh. Jangan kau meminta sama orang yang tidak mampu. Nggak bisa Ini kan perintahnya, juallah segala milikmu. Itu universal, standar kekristenan itu perintahnya. Lukas 12:33, juallah segala milikmu. Dengar sekarang gini, saudaraku. Standar kekristenan taruh tinggi, itu standar ilahi, bro. Juallah segala milikmu. Sekarang kira-kira berapa harga zakar Anda? Biar saya tawar. Tuhan Yesus, dia sudah tahu bahwa mungkin nggak akan memberikan, tapi dia memberikan standar yang tinggi, Pak. Lukas 12:33, juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Dengar saya. Ketika kitab Yahudi atau Tuhan Yesus sebagai penggenap memberikan standar kualitas, standar patokan SOP-nya untuk hidup, ya, bukan Tuhan nggak tahu bahwa memang standar tingginya itu supaya manusia tidak boleh melebihi itu, gitu loh. Ya udah, kalau saya minta istrinya gimana? Jangan nanti. Kenapa? Nanti sama aku siapa dong? Ya, gitu. Jadi hukum Taurat itu, Bang, lebih mudah daripada hukum yang ada di kitab saudara. Hanya saja justru karena sukarnya itu mendapatkan upah atau kesengsaraan bagi orang yang melakukan, artinya tidak gampang. Ada penggenapan. Iya. Hanya Yesus lah satu-satunya jalan untuk menuju ke surga. Jadi perjanjian baru tidak berlaku juga. Orang Yahudi kan begini, Bang, mereka pelajari hukum Taurat supaya nggak ada tulah dari Allah, nggak ada kesengsaraan, nggak ada. Artinya mereka meyakini ketika mereka melakukan hukum Taurat 100%, yakinlah mereka bahwa mereka tidak akan mendapat sengsara, kutukan atau apalah dari Yang Maha Kuasa. Yang lucunya lagi, ada orang Yahudi yang baru tahu 50% dari hukum Taurat itu, tapi tahu banget tentang kuasa Allah. Itu mereka jadi sombong sehingga menantang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Begitu loh, bro. Baik. Ini oke. Nah, sekarang ini masih berlaku enggak ini? Perjanjian Lukas, perjanjian Matius masih berlaku nggak, Bang? Kalau Lukas, Matius segala macam itu kan mereka murid-murid Tuhan Yesus lah, keturunan segala turunan murid-muridnya lah. Itu masih berlaku karena itu penggenapan. Artinya apa? Iya, masih berlaku tidak? Firman yang keluar dari yang menggenapi sampai saat ini masih berlaku, Pak, gitu. Masih berlaku kan? Berlaku. Nah, saya 30 dan muara berlakunya itu aplikasinya atau outputnya dengan mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu lalu. Iya. Walaupun artinya tapi apa? tidak sebatas mengimani saja kan, harus mempraktekkan hukum baru ini kan. Betul Bang. Nah, sekarang saya mau minta itu. Begini abangku, manusia punya kelemahan, kekurangan, ya. Artinya kalau dibilang manusia secara egonya bahwa nanti akan masuk surga, oh tidak juga. Tetapi untuk perkara surga, Om Juma, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya itu dia makanya, serahkan biji zakar Anda supaya Anda bisa masuk surga. Kami sudah dikasih contoh dan sudah menjadi sejarah bahwa orang yang bersama dengan Tuhan yang disalib itu kan penjahat kelas kakak, kelas berat. Kalau Tuhan yang berkata seperti tidak mungkin. Bang itu Kumis, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Bang Kumis, kejadian peristiwa seperti itu yang membuat keimanan Kristen bertambah. Walaupun orang Kristen ada kurang-kurangnya, ada minus-minusnya, ada minus-minusnya. Asalkan jangan meninggalkan Kristus. Kan itu aja dogma Kristen. Baik, Bang Kumis. Aku di bawah nanti ya, Bang Yuma ya. Sabar, sedikit lagi, 5 menit lagi. Enggak. Kalau pingin biji-biji gituan Joma, itu biji enggak, ini enggak berlaku bagi kambing ini. Lukas 6:30, berilah kepada setiap orang yang meminta dan jangan menolak. Lagian kan Anda tidak, ketika Anda ke surga Anda sudah tidak punya biji zakar. Anda cacat nanti di sana. Lemahnya logika kau itu, untuk apa juga kau minta biji zakar? Saya mau jadikan tanda bukti di alun-alun kota Makassar. Ini loh ajaran kasih dari Kristen, rela kemudian memberikan biji zakarnya demi keselamatannya mengikuti Yesus. Berarti kau awetin dulu ya? Perlu diawetkan, nanti di sana baru kita semprot pakai apa itu, pengawet.
Gitu Bang. Kan tidak Anda bawa ke surga juga. Enggak. Buktikan ajaran kasih Enggak. Anda. Bahwa Setelah Anda kau lebih cerdik, kasih kepada Yesus daripada biji sangkar Anda. Ini dalil perintah. Kalau kau memang cerdas, pintar, hanya Kok untuk jadi- mencerdaskan orang Sulawesi. Kok jadi cerdas, pintar? Enggak, kalau kau cerdas pintar dan tidak menyakiti saya, kau ambil aja biji sakar monyet atau kambing. bilang, Ini bukan kitab saya, Bang. Ini Ini kitab Anda. Enggak. Ini kitab Anda. Enggak, kau kan Jangan pakai mengaplikasi- tipu-tipu, enggak, nggak begini, bisa. Kau kan mengaplikasikan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Loh, Kata Anda dia, yang harus mengaplikasikan. Ini bukan kitab saya. Kenapa jadi saya? perlu aku ikutin kau? Loh, Karena ini kau kitabnya. berapa- Jangan Enggak, ikuti saya. Juma, Ikuti Juma, kitabnya. Juma. Sadarilah posisimu. Ikuti bahwa kitab kau- saudara. Begini, Juma, Anda Juma. yang harus sadari Juma, posisi. halo. Anda itu penganut Halo, perjanjian kawan. Lukas. Juma, sadarilah posisimu bahwa kau bukan pengajar iman saya dan bukan juru selamat saya. Jadi nggak usah bercapek-capek begitu. Ini sayang. kitab saudara, Bang Iya, Kumis. biarkanlah aku Kenapa gitu. Anda tidak beriman kepada kitab saudara setelah Anda menghujat Biar- kitabnya Yahudi? Biarkanlah aku itu yang Berarti ini namanya agama tipu-tipu. Terserah Ada lu. tertulis di dalam Terserah. kitabnya, tidak dipraktekkan. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, janganlah meminta kembali. Saya minta biji sakar Anda, boleh nggak? senggol sedikit di Kristen. Senggol sedikit. Enggak. Kekristenan tidak pernah diajarkan untuk menipu. Tapi Lah, ada kalau agama ini lain, apa ini? Ini ada apa agama ini? Lain, ada agama Apa ini lain, kalau bukan menipu? ada agama lain mengajarkan menipu. Oke, saya buktikan ya. Di dalam kitab saudara perintah menipu. Kita lihat di dalam Filipi 1 nomor 18. Mampus. Nah, kita lihat. Anda mengatakan jangan Gua menipu. capek, ntar gue bikin kopi dulu, capek banget gue nih. Ya, jangan turun dulu. Ini saya bacakan dulu kitabnya. Aku mau. Tetapi Masak tidak air dulu, mengapa. bentar. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan dengan maksud menipu, mengelabui ataupun jujur, saya tetap berduka cita. Propasis. Propasis artinya apa? Mengelabui, alasan palsu, dalih yang dibuat-buat, semangat dusta. Itu propasis. Jadi diajarkan Anda itu melakukan semangat kebohongan demi untuk menjajakan Yesus. Filipi 1:18 itu perintah, Bang. Buka. Oke, silakan Anda buka. Buka aja sendiri. Coba Anda lihat di sana Enggak, propasis. Bang, aku perangkat cuma satu nih. Enggak, kalau aku buka nanti enggak apa namanya? Ada yang bisa buka kamera, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus Kristus diberitakan baik dengan maksud propasis. Propasis itu semangat palsu, alasan yang dicari-cari. Filipi 1:18. Filipi 1:18. Assalamualaikum Pak Desugi. Waalaikumsalam. Pak Desugi, assalamualaikum. Mengelabui. Allahu Akbar, Masya Allah. Pak Desugi. Masya Dinda Neplos, monitor dek. Siap, Sensei. Tolong kirim kontainer ke Makassar untuk muat biji zakar, karena kita akan minta banyak biji zakar dari teman-teman kita orang Oten. Ya, Ntar nunggu hari Idul Kurban, Bang, banyak itu. biji zakar. Biji kambing, cakar. Ya jangan kambing, kambing bukan Oten. Gimana sih? Itu kebutuhan Sensei, itu kebutuhan yang diminta yang udah disunat atau belum, Sensei? Izin. Yang jangan disunat lah, yang masih berkulut. Udah, izin Nos, udah bisa dibuka Os. Yang mulai pirang bijinya tapinya ya. Ini di sini maksud palsu dalam bahasa Yunaninya propasis. Propasis itu artinya mengelabui. Oke? Propasis mengelabui. Original teksnya itu palsu di situ, propasis artinya mengelabui atau menipu. Alasan yang dicari-cari atau dalil yang tidak kemudian mendatangkan kebenaran atau semangat palsu. Propasis. Jangan diturunin dulu aja. Aku mau baca kitab aku dulu ya. Manual, Ya, baca. silakan. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga
Kristus diberitakan baik dengan maksud propasis, mengelabui, maupun dengan jujur, tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Selamat datang kebenaran. Oke, udah siap. Ini dipotong, goloknya udah siap. Ayatnya mana bang tadi? Halo, cuma Filipi berapa tadi? Filipi 1:18. Anda mengatakan kitabnya orang Yahudi nggak berlaku, nggak ada yang selamat. Yang selamat karena menjalankan hukum Lukas, hukum Markus. Nah, kita pakai hukum Lukas. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, janganlah memintanya kembali. Nah, saya minta biji zakar Anda. Kalau bulunya udah putih boleh bang? Boleh, nanti tinggal dicet. Ada yang usaha tai sapi, ada yang usaha biji zakar. Ini bagus ini. Nanti orang Korea kita tawarkan untuk buka shop biji zakar. Ada job baru. Aku paham bang, cuma ayat ini. Iya, maksudnya silakan. itu artinya ada orang-orang lain, boleh dibilang nabi-nabi palsu selain Paulus, mungkin memberitakan bahwa Kristus tidak jujur segala macam. Di sini Paulus menyangka, bukan berarti ini pernyataan Paulus begitu loh. Gitu. Gimana sih abang ini? Enggak, mana mungkin lah si Paulus mengatakan Kristus menipu segala macam. Enggak mungkin ada. Bukan. Maksud dari data ini, Pak. Maksud dari, tunggu sabar. Maksud dari data ini adalah terkait pengajaran tentang Yesus itu bisa menggunakan teknik mengelabui demi untuk mengajarkan ketuhanan terhadap Yesus. Makanya dia mengatakan di dalam kitab Anda sendiri, 1 Korintus berapa itu ya? 19:20 kalau nggak salah. Dia katakan gini, kepada orang Yahudi saya mengaku Yahudi, kepada orang yang taat hukum Taurat saya mengaku sebagai pengikut hukum Taurat meskipun saya tidak ikut Taurat, supaya saya bisa memenangkan banyak jiwa. Nah sama, supaya Yesus bisa dimenangkan, maka kita ajarkan tentang Yesus dengan maksud mengelabui, mendustai, ataupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku Paulus tetap bersukacita. Maka ajarkanlah Yesus itu seperti apapun caranya, yang penting tujuannya untuk menggait banyak pengikut. Itu maksudnya Pak Andrianus. Oke, saya ikutin cara berpikir ya. Paulus orang Yahudi, tentunya untuk hukum-hukum Yahudi, hukum Taurat, dia tahu persis itu. Oke. Sementara tugas pelayanan dia adalah di kalangan yang bukan Yahudi. Setuju bang ya? Iya, makanya ketika dia melayani di kaum jemaat yang bukan Yahudi, mempraktekkan hukum Yahudi, tentu saya jamin 100% orang yang bukan Yahudi tidak akan percaya dan tidak akan menerima itu. Iya, makanya Paulus menulis surat begini, tidak ada untuk Yahudi. Begini, ketika tidak menerimanya hukum Taurat di kalangan yang bukan Yahudi, tentunya hal ini juga menjadi penghalang untuk berkembangnya pemberitaan tentang Tuhan Yesus, kan gitu. Jadi harus mengikuti tradisi budaya dari masyarakat setempat yang bukan Yahudi, gitu. Begini aja Pak, daripada kita berasumsi, mau ndak Bapak berbisnis dengan saya, jual beli zakar? Boleh bang. Nah, sekarang tugas Anda kumpulkan jemaat, bacakan dalil Markus tadi dan Lukas, bahwa ada dalil di kitab kita yang memerintahkan apabila kita dimintai, maka kita tidak boleh menolak. Disitulah kurang ajarmu, iblis keluar. Kok jadi kurang ajar Pak? Nggak, kurang ajar iblis otakmu itu di situ. Gimana? Ini dalil Pak.
Tadi Di katanya mau situ. berbisnis. Kau ngomong orang Kristen, artinya nanti kau bilang jakarnya orang Kristen. Tolong. Nah, pastikan dalilnya ini Pak. Artinya Ini apa? dalil kitabnya. Otak lu itu pintar, cerdas, tapi tidak dipakai untuk kebaikan. Lo astagfirullahaladzim. Kenapa jadi marah ini? Pintar-pintar apapun kau, tetapi Loh. kepintaranmu tidak menuju Loh. kepada peningkatan martabat manusia itu sendiri. Astagfirullahaladzim. Itu Ini kan pintaran kau juga. dalil. Di situ Ini kau dalil mau- loh. Begini Bang Ini Juma. dalil. Dari udah berapa tahun lebih aku dengar, saya bilang cuma pintar. Salah enggak dalilnya ini Pak? Salah enggak dalilnya? Namun saya berpikir begini. Cuma Enggak pintar salah cerdas. ini. Pintar ngomong. Makanya coba pintar cerdas. kalau ada yang Ada malaikat juga, malaikat memberitakan kebenaran, Allah juga iblis menyerupai Allah. Ini Allah ada Pak. Jadi kau ini berpura-pura berkata seperti Tuhan, padahal sebenarnya kau menjebak. Itu ciri-ciri lah pekerjaan iblis. Makanya kau itu seperti itu, pintar banget kau. Tapi kepintaran kau tidak membuat peradaban manusia itu maju, malah tambah jongkok. Asli. makanya Yesus waspadalah kepada orang Farisi ahli Taurat. Ini akibatnya. Saya salut Karena kau, Juma. pengikutnya Salut. pengikutnya Apa? 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Ini hadiah untuk kalian. Ini hadiah kitab ini. Anda menghujat kitabnya orang Yahudi, mengatakan itu sengat maut, mengatakan itu penyebab dosa, mengatakan itu adalah sampah, menyebabkan manusia terkungkung dan terpenjara dalam hukum Tuhan dan dosa. Lalu kemudian bikin aturan baru. Di antara aturan baru itu ingin dibilang lebih hebat, lebih kasih, lebih sayang. Maka muncul dalil, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ini mau dibilang ini mau sosokan kasih, minta kursi dikasih, minta meja dikasih, minta ini dikasih, giliran minta biji sakar ndak mau. Ini artinya palsu. Bang, cara berpikir lo otakmu benar. Saya akui kau pintar dalam sini. Tapi kepintaranmu itu ya tidak bisa membuat orang lain itu peradabannya makin tinggi, bro. Sekarang saya tanya, kenapa saudara memberikan ketika saya minta kursi? Kenapa? Jangan, karena saya punya kursi. Ah, Saya punya kursi, Bang. Bang Zuma di report. Oke. Saya punya kursi, Bang Juma. Bentar naik lagi dia. Bentar. Kalau gitu saya minta aja paus. Paus ikan atau apa nih, Bang? Ikan paus. Ayo, Bentar. dua lebarannya bagi-bagikan paus. Bang Zuma lagi ganti akun dulu. Bentar. Atau minta satu aja lah. Satu aja. Jangan kasihan, nanti berat sebelah, jalannya jadi miring. ini saya sudah ada yang telepon saya disuruh berbisnis biji sakar di luar negeri. Saya enggak mau. Di Indonesia aja kan banyak. Saya minta kursi Bapak kasih, minta meja Bapak kasih, minta mobil Bapak kasih nggak? Kalau saya punya mobil saya kasih ya, Bang. Minta rumah? Kalau saya punya rumah banyak saya kasih. Yang rumah yang ditinggali aja. Enggak, aku juga butuh itu rumah. Nanti aku belikan ini tenda pramuka. Kalau aku kasih, akunya yang tolol gitu loh. Kan dalilnya ada, jangan menolak katanya. Enggak. Anda menuduh ajaran Taurat berat, padahal Tuhan sendiri di dalam kitabnya orang Yahudi Ulangan 30 nomor 11 Cara mengatakan bertanya. Taurat itu tidak berat. Giliran Anda mengedepankan kitab Anda, giliran diminta untuk diperhatikan, Anda pilih-pilih, nggak mau kasih rumah. Tadi yang paling mudah minta biji sakar, nggak juga mau dikasih, padahal ke surga nggak bawa biji sakarnya. Gimana ini Bapak? Ini lebih sukar. Ini bukan masalah hujat menghujat ataupun merendahkan, tidak. Ini untuk menyadarkan Anda bahwa Anda meninggalkan hukum Tuhan menuju hukum Lukas. Ternyata hukum Lukas jauh lebih berat, Pak. Sementara apa yang berat di hukum Taurat itu? Jangan mencuri. Apa berat? Jangan berzina.
jangan bersaksi dusta, jangan mengingini orang punya, jangan mengingini bini orang, apalagi hormati kedua orang tuamu, apalagi peliharalah sahabat. Apa yang berat, Pak? Ini cuman karena pembangkangan aja, dibimbing oleh iblis untuk meninggalkan hukum Tuhan. Apa yang berat di hukum Taurat itu? Nggak ada. Malah Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, yang jauh lebih berat, yang tidak bisa kamu tanggung hari ini. Masih banyak yang lebih berat. Bang Juma, saya ini statement terakhir ya. Nanti saya mau turun bentar ya. Iya, silakan. Yang seperti tadi yang Bang Juma segala macam masih membahas tentang dalil dasar-dasar kepada Kristus. Orang Kristen ketika mengimani Yesus sebagai penggenapan hukum Taurat terlalu pede banget. Saking karena pedenya, dosa-dosa yang dilakukan, kejahatan apapun segala macam tidak dipedulikan. Pede habis. Kayak gitu loh. Nah, itu kelebihan, artinya orang Kristen tidak diribetkan dengan hukum-hukum duniawi yang sangat berat, yang sangat menyiksa. Lukas 6 ini tidak berlaku. Hukum-hukum di duniawi itu artinya terlalu banyak sehingga manusia itu nggak sempat mengurusi diri. Jadi manusia harus hidup kayak hewan tanpa hukum. Enggak juga. Lalu? Artinya 613 hukum Taurat itu kalau diikuti Bang Juma, kita nanti nggak bisa hidup sebagai manusia layaknya manusia yang merdeka. Lah Yahudi gimana, Pak? Kita ketika mengikuti itu, kita manusia yang kakinya diikat oleh rantai surga. Jadi harus bebas kayak hewan. Iya, artinya bebas. Nggak seperti gitu dong, Juma. Mana ada undang-undang di negara ini ngatur. Kau Kan tahu, Anda tidak mau diatur. Galatia 5 nomor 1. Dengarkan. Galatia 5 nomor 1. Untuk itulah Yesus mati supaya kita dibebaskan dari aturan Tuhan dan dimerdekakan dari penghambaan. Setiap negara punya hukum segala macamnya gitu loh. Punya hukum untuk ngatur tentang bagaimana hidup bersosialisasi, hidup bersama-sama. Negara sudah punya hukum tentang itu. Itu. Jangan abang mengambil contoh yang vulgar seperti itu, yang contoh-contoh yang kayak gimana ya, yang radikalis lah seperti itu. Nggak bisa begitu bang cara berpikir. Untuk menyadarkan Anda bahwa hukum yang Anda maksud berat, begini bang, justru hukum yang dibuat belakangan yang berat, Pak. Begini abangku, kalau abang berpikir seperti itu, abang cara berpikir seperti robot loh bang. Kasihan, capek abangnya asli gitu. Yang jadilah manusia yang bebas berpikir, jangan kayak jadi hambanya Allah. Justru karena bebas inilah saya menggunakan data. Begini bang, menjadi hamba Allah ya, tentunya kita tidak punya kesempatan. Lu bayanginlah hamba atau pembantu di rumah seperti apa sih kebebasannya. Coba kau berpikir gimana kalau gue jadi anak Allah ya. Mungkin kau kebebasan berpikirmu segala macam seperti layak seorang anak dalam rumahnya kan gitu. Itu aja bang, titik. Jadi saya ingin tahu terakhir dari saudara saya ini, yang mana yang berlaku sekarang? Perjanjian lama atau perjanjian baru yang berlaku? Kalau Bang Juma menanyakan yang mana yang berlaku sampai saat ini, keimanan tiap-tiap orang saya tidak pastikan. Itu masalah keimanan, kepercayaan bang. Kepercayaan itu artinya ada harapan bang. Iya, yang berlaku sekarang Harapan. perjanjian lama atau perjanjian baru? Saya ada bang. Ada, saya nggak bisa pikir ada. Jadi Anda dalam kebingungan berarti. Nggak apakah bingung. Gimana orang aku di dalam dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Berarti nggak berlaku lagi. Begini, Bang nah Juma. sekarang berarti yang berlaku perjanjian baru, betul? Begini bang, abang saya di dalam kendaraan keselamatan sudah lagi berjalan. Abang masih kejar-kejar kendaraan itu mengharapkan supaya loncat dari kendaraan itu. Tidak bang. Bukan. Kalau Iya. Anda merasa pada kendaraan yang benar, saya minta biji sagar Anda. Abang, saya udah naik di kendaraan. Abang belum naik, saya udah naik bang. Makanya karena Anda sudah naik, tolong Terus abang praktekkan Lukas 6:30 ini. Abang, waktu aku naik, abang bilang begini, Adrianus, jangan naik,
naik, itu bannya nggak ada, itu kendaraannya angin itu salah kendaraan. Ya. Saya teriak abang ke abang, saya katakan jangan naik bang, jangan naik karena nanti itu biji sakar Anda akan diambil. Enggak lah, orang udah dapat tiket. Loh segala abang, ini macam. dalilnya ada, ini dalilnya ada. Ketimbang abang masih Buktinya kendaraan ketika itu. nanti ketika ke surga Anda masih bawa biji sakar atau tidak? Enggak lah, gitu. Nah itu dia makanya aku bilang. Itu udah jadi tanah bang, tanah. Cacat nanti Anda di sana bangku, tidak ada biji sakar. Begini, Ini dalilnya. begini. Aduh Cuma, gimana nih? ketika nanti rohku sudah masuk surga, ya, keinginan freedomnya saya untuk kembali ketemu seperti kamu dalam rupa manusia, aku bisa melakukan itu pak, gitu. Bisa hadir di tengah-tengah kamu, gitu. Nunjukin saya sebagai manusia bisa, karena aku udah jadi roh kan. Ada sakarnya? Kayak bisa ada gue tunjukin, gitu. Oh, jadi di surga nanti kalian juga punya sakar? Enggak, itu di surga kan kehidupan rohani, artinya begitu. Kalau kau menginginkan aku turun ke dunia, Kalau hidup di rohani itu Pak, Anda punya kepala atau tidak? enggak, kau doakan saja. Enggak punya Begini, kepala? enggak. Oke, Juma, supaya bisa membuktikan. Enggak, ini. di surga nanti Bapak Enggak, masih enggak, punya begini, kepala begini. atau tidak? Ini aku mau turun, Juma. Kau doakan Iya, saya. pertanyaan terakhir dari saya. Apakah di surga Anda masih punya kepala atau tidak? Kau doakan saya cuma begini. Kau doakan, berhubung aku udah tua, berhubung Oh iya, aku udah tua, baik bang. kau minta sama Allahmu supaya 2-3 hari ke depan aku mati. Jangan Kau minta, kayak gitu. enggak, aku mau Jangan. mau buktiin ke kau. Saya minta ke Ketika abang saya supaya menjadi manusia abang roh, itu mendapatkan hidayah. Ketika saya itu menjadi roh, Saya doakan akan abangku ini dengan free Andrianus will-nya saya sebagai supaya roh, menjadi manusia yang saya bisa akan mendapat datangi hidayah kamu, Bang Juma. sehingga dia menjadi pengikut Yesus yang benar, bukan pengikut Paulus Bang. tapi ngaku-ngaku pengikut Bang, Yesus. Bang, ada Amin. sesuatu nih, Bang. Ya. Aku minta maaf kalau ada kata-kata yang salah semua, bukan untuk rekan-rekan yang di komen ini. Saya juga minta maaf ya Bang ya. Bisa ini segala macam, kita nggak ada maksud apa-apa, cuman Iya, pengangguran betul. lah, Bijinya gitu tinggal kan. aja bang, bijinya tinggal aja kalau turun, tinggal aja bijinya. Nah, aku turun ya, yuk. Iya, baik Bang Andrianus. Dadah. Tinggalin bijinya bang. Kalau hidup seperti roh berarti nggak punya ini. Nggak punya Bang. kepala di sana, makanya saya heran. Kalau di sana nggak punya kepala, gimana memuji gitu loh? Kepala atas apa kepala bawah tuh bang? Kalau yang di bawah udah pasti nggak ada. Oh, Kan udah dua-duanya dipotong. berarti. Iya. Berat itu, berat. Nah ini dia, si pilih-pilih. Nah ini dia. Ya, selamat siang semua. Gimana? Siang-siang Billy. Selamat siang, Billy? Oke. Sehat kamu Bill? Sehat-sehat ini. Oke, udah pulang tadi menjemput Roh Kudus? Apa ini? Menjemput Roh Kudus. Saya hidup dengan Roh Kudus. Oke. Kan hari Minggu ini. Saya hidup selalu dengan Roh Kudus. Makanya ketika kalian itu hidup dengan Roh Kudus selalu menjadi orang yang baik. Oke. Oke. Saya mau lihat gereja, dulu kalian baik. Enggak. Oh, Nggak gereja maksudnya, Bil? Enggak masuk gereja saya. Kenapa nggak gereja? Iya, enggak masuk gereja. Oke, silakan Bill. Apa yang mau kamu tanggapi dari pemaparan Abang Dazuma tadi atau yang kamu dengar tadi? Apa yang Oke, ingin kau sampaikan? apa yang dia Tentang biji, ya? mengatakan? Biji apa Tentang itu? biji. Biji apa? Coba apa yang bijinya? Karena kalian kan ini yang pertama salah paham dan selalu paham salah. Dalam membaca tidak benar dan selalu berpaham salah sampai kalian salah paham. Oke, bertanyalah kalian semua sama Ahlul Kitab. Rasul Bahlul kitab, betul. Ahli kitab itu yang disebut ahli kitab yang bisa bahasa Ibrani, itu baru ahli kitab. Oh, bahasa Ibrani aja nggak bisa, baca kitab Ibrani nggak bisa, itu bahlul kitab namanya. Oh, Bedakan begitu, dong. begitu. Iya.
Nah, sekarang Jadi begini, bro. tadi ada permasalahan di sini. Kenapa orang Kristen mengatakan hukum Taurat itu tidak berlaku lagi bagi Kristen, sedangkan hukum Taurat itu untuk Bani Israel? Memangnya orang Kristen ini Bani Israel? Kan bukan. Terus kenapa kalian mengatakan hukum Taurat itu tidak berlaku lagi bagi kami? Lah, emang sejak kapan hukum Taurat berlaku bagi orang Romawi? Sejak kapan? Kalau untuk Romawi saja hukum Taurat itu tidak berlaku, apalagi kalian. Kristen mula-mula itu Romawi. Romawi saja tidak berlaku hukum Taurat untuk mereka, apalagi kalian yang hidup 2000 tahun setelahnya. Gitu loh. Terus kenapa Yesus membatalkan hukum Taurat, masih jalankan Taurat? Ya ente sibuk sendiri, bukan ahli Taurat, bukan Bani Israel, bukan orang Yahudi, bukan ahli kitab. Kalian sibuk sendiri bikin agama, bikin aturan sendiri, hanya mengambil kitabnya orang dalam rupa terjemahan. Lantas anda pandai-pandaian, ini digenapi, ini penggenapan, ini buatan. Ente siapa? Ente siapa? Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Terus hubungannya dengan Kristen apa hukum Taurat itu? Enggak ada. Kalian hanya dianggap sebagai Abu Dasara. Orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus aja, yang sesama dengan Yesus, hanya dianggap sebagai guguk, budak pemakan sampah. Apalagi ente. Ini kasihan sekali nih teman-teman Kristen. Disampaikan malah ngamuk-ngamuk, dibilangin malah nggak terima. Kalian tidak punya ruang di Bani Israel. Kalian tidak dianggap siapa-siapa. Bahkan Yesus menganggap orang perempuan yang sudah memelas sama dia itu hanya sebagai seekor guguk. Kasihan kan? Apatah lagi kalian. Itu loh, sadarilah dulu itu ya. Sadarilah dulu itu. Jangan kalian dirasuki roh yang menghujat Tuhannya Bani Israel dengan mengajarkan Tuhannya Bani Israel jadi orok. Jangan. Itu ajaran yang datang dari Romawi itu, bukan datang dari Bani Israel. Jangan sampai jangan sampai. Sudah. Iya, sudah. Silakan. Luar biasa. Ternyata kami semua salah ya. Mau sadat aja pasti. saya. Bagaimana? Bisa salah. Langsung disadat. Pasti salah. Sahadat itu hanya sahadat itu orang yang berakal. Loh, kan kamu kan sudah mengatakan kesalahan kami. Artinya sudah nggak Oke, Anda mengakui enggak? Anda mengakui enggak bahwa Kristen menyembah manusia dan itu salah? Sabar. Ya, kita ke Taurat saja dulu. Oke? Anda akui tidak? Enggak, tunggu dulu. Kita ke Taurat dulu, oke? Kamu kan tahu siapa saya, oke? Tolong kamu bawa bolpen, bawa bolpen sama kertas. Karena begini saudaraku ya, kalian nggak tahu apa arti Taurat. Taurat itu artinya aturan, instruksi, aturan, ya. Diam, jangan dipotong. Hukum. Saya yang ngajarin kamu. Kamu bukan ahli kitab. Kamu hanya bahlul kitab. Taurat itu adalah ketetapan. Oke, terus apa lagi? Silakan. Di dalam perjanjian baru tidak ada kata Taurat, oke? Atau terus apa hubungannya dengan perjanjian baru? Apa hubungannya? Ini sedang berbicara hukum Taurat. Sabar. Jangan dipotong. Tadi kamu ngomong saya nggak bersuara loh. Oke, silakan. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis, Allah dan Muhammad mengira bahwa Taurat itu adalah nama buku atau nama kitab. Mereka nggak tahu apa itu arti Taurat. Yang di dalam Allah dikira mereka itu adalah nama atau label. Mereka nggak paham kenapa disebut kitab Taurat dan apakah Taurat itu. Mereka nggak paham. Islam tidak ada yang paham Taurat. Contoh, saya mau tanya kamu, sebutkan 3 macam Taurat. Tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang dengarkan dulu. Dengarkan saya dulu. Diam dulu. Al-Quran, Anda kan membahas Al-Quran nih. Al-Quran mengatakan. Dengarkan. Anda kan membahas Al-Quran. Dengarkan saya. Saya akan jelaskan. Ahli Taurat dengan Mukiper, dengarkan. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' wa husha bi quwwah wa murkau maka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Ini Al-Quran menjelaskan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi memberikan pelajaran berupa penjelasan terhadap segala hal kepada Nabi Musa alaihissalam. Perintahnya, dengarkan perintahnya.
berpegang teguhlah kepada aturan dan suruhlah kaummu berpegang kepada hukum Taurat yang datang kepada kalian dengan apa isi hukum sebaik-baiknya. Taurat itu? Ini ya tanya kepada ahli Taurat. Tanya kepada ahli Taurat. Taurat yang Tanya diturunkan kepada kepada ahli Musa? Taurat. Tanya kepada ahli Taurat. Salah satunya dengarkan. Salah satunya dengar. Salah satunya yang datang kepada mereka pada ahli Taurat itu adalah nyawa balas nyawa, sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab Ulangan, Bilangan 19 dan seterusnya. Iya, oke. Nah, sekarang permasalahannya adalah tunggu, saya belum selesai. Ketika Al-Qur'an mengatakan ketika Al-Quran mengatakan bahwasanya Al-Quran menjelaskan di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan kepada Bani Israel, diantaranya adalah annan nafsa bil nafsi. Itu salah satunya hukum Taurat itu. Nah, lalu kemudian apa artinya itu? Sabar. Jangan Saya katakan bahasa goib. makanya kamu katanya kamu ahli. Kamu dengarkan dulu. Kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu oten penyembah manusia kau. Mana kau tahu hukum kamu tentang penyembah hukum Taurat? tulisan, saya diam. Kamu Oke, penyembah nah sekarang tulisan. Diam penyembah dulu. manusia dengarkan saya, Sabar, dengarkan penyembah penyembah tulisan. manusia. Oke, Penyembah sabar. manusia dengarkan Kamu saya. penyembah tulisan, bro. Dengarkan. Ketika lanjut. kemudian Nabi Musa alaihissalam datang kepada Bani Israel, Nabi Musa diperintahkan untuk agar kaumnya itu taat kepada hukum Taurat yang datang kepada mereka. Kamu bertanya kepada saya, apa hukum Taurat itu? Tanyakan kepada mereka. Apa Karena isi hukum Taurat Taurat? itu, dengarkan. Karena hukum Taurat itu berlaku untuk mereka. Kenapa kau tanya kepada saya? Apa Taurat yang diturunkan kepada Musa? Saya Apa? tidak diutus untuk kitab Taurat. Oke? Iya. Tuhan Kamu hanya kitab mengatakan, Taurat. dengarkan saya. Saya pun kalau bertanya tentang itu, kamu pun tidak bisa jawab. Saya bisa jawab. Coba kau tunjukkan. Saya ahli Taurat. Coba kau tunjukkan di dalam hukum Taurat Musa. Dengarkan. Coba kau tunjukkan di dalam hukum Taurat Musa. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa? Silakan. Oke, yang pertama 10 hukum Allah dan Nabi. Di mana Anda temukan itu? Di mana Anda temukan? Di mana Tuhan? Di mana Anda temukan? Di mana Anda temukan? Di mana Anda temukan? Di mana? Di mana? Di mana? Di dalam Al-Qur'an ada enggak? Di mana Anda di mana Anda temukan? Keluaran 20. Oke? Keluaran 20 di mana di dalam Al-Qur'an ditulis 10 hukum Musa. Kalian mengada-ada, kalau nggak tahu diam. Anda ditanya. Loh, saya sudah jawab, Anda bertanya juga Di mana Anda jawab? Anda ditanya dengan pertanyaan yang sama. Kalian Loh, kemana Bang Zuma? makanya Anda kalian ditanya, kalau di mana? kalian tidak tahu, makanya kalian bertanya sesuatu yang kalian tidak tahu. Sama Bang Zuma. Jawab. Makanya Kau kamu masuk itu Al-Quran. Jawab. Sekarang ketika saya bicara Taurat, Musa Saya tanya, diam dulu. yang saya tanya. Semua. Dengar, yang saya tanya bukan Keluaran, yang saya tanya kitabnya Musa. Kenapa kita Musa, bro? Sebutkan kitab Musa. Tunjukkan di kitabnya Musa yang terkait dengan keterangan yang Anda sebutkan. Oke. Mana kitabnya Musa? Diam dulu, Mana? diam dulu. Diam. Yang permasalahannya Islam tidak tahu mana kitab-kitab Musa. Loh, Mereka tidak saya pernah justru lihat. bertanya samamu. Diam dulu. Ini di dalam kitab Musa kan sudah jelas dikatakan dalam Al-Quran, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'. Ini Oke. kalau debat dengan Nah, kalian saya ini besar minta Parah, kitabnya Musa mana? Oke, Kejadian Keluaran Imamat Bilangan Kejadian Ulangan itu adalah kitab Musa. Septuaginta. Ya, Yang saya minta siapa Musa. kitabnya Nabi Musa mana? Kejadian Keluaran Imamat Bilangan Kejadian Ulangan. itu kitab Septuaginta diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Makanya kalau kamu tidak tahu Yang apa saya itu minta Septuaginta, kitabnya Nabi Musa. Iya, tolong direkod. Yang direkod, saya teman-teman. minta kitabnya Tolong Nabi direkod. Musa. Tolong direkod. Oke. Di mana Ki? Di mana Saya kitab lagi Musa? live ini. Ya, tolong direkod ya teman-teman. Oke. Ketidaktahuannya ya. Oke. Kitab Musa adalah Kejadian Oke. Keluaran Imamat Bilangan Ulangan. Saya Kamu ulangi tanya, lagi. saya Ulangi tanya lagi. kitabnya Ulangi Nabi tadi Musa. pernyataan. Oke, Di saya dalam jawab. kejadian kisah para Rasul 7 jelas sekali Oke. Nabi Musa Oke, menerima oke. hukum Taurat. Di kisah para Rasul 7 Nabi Musa menerima hukum Taurat dari malaikat. Oke, Yang oke, saya oke. minta hukum Taurat yang diterima Musa dari malaikat itu mana? Oke, Mana? saya bilang Oke, ya, oke, kitab oke, Musa, oke, oke. Kejadian Keluaran Imamat Bilangan Itu Ulangan. bukan kitabnya Ah, Nabi Musa, lanjut. itu kitab Septuaginta.
Yang saya tanya kitabnya Musa yang diterima melalui malaikat di Gunung Sinai mana? Oke teman-teman, tolong yang sudah rekam itu dibikin VT membuktikan. Silakan, bahwa- silakan. bahwa Anda mereka mengatakan tidak tahu, bahwa ya. kitab Dibikin dengarkan, VT. dengarkan. Ya, ini saya kasih lihat, ini saya kasih lihat kepada Anda. Hari Coba Anda ini baca saya ulangan sudah 34. dapat poin. Oke. Coba Anda baca ulangan 34. Kalau Anda mengatakan itu kitabnya Nabi Musa, sekarang gini. Satu Dengar, poin dengar, buat dengar, kamu, dengarkan. oke? Dengarkan Oke. kalau itu adalah kitabnya Nabi Musa, dengarkan. Oke. Di mute dulu, di mute dulu, di mute, di mute. Dengarkan, di mute. Di mute. Kamu dengarkan nih. Kalau kau katakan itu kitabnya Nabi Musa, dengarkan. Di dalam ulangan 34 dikatakan begini. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah Musa di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Berpeor. Dan ketika orang tahu kuburnya sampai hari ini, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Ini kitabnya Musa. Ini kitab yang diterima Musa di Gunung Sinai, bercerita tentang kematiannya. Yang saya minta kitabnya Nabi Musa yang diterima melalui malaikat yang tertulis di Kisah Para Rasul 7. Kitabmu itu menceritakan tentang kisah Nabi Musa menerima Torah. Yang saya minta mana Taurat yang diterima Musa. Yang kau beritakan ini Septuaginta. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab. Musa berumur 120 tahun ketika Musa mati. Ini tulisan Musa. Ini Taurat Musa. Sudah? Ini yang Saya kamu maksud jelasin. Taurat Musa. Ini. Oke, saya jelasin. Kamu diam Oke, dulu. silakan. Yang Silakan. pertama, kamu tidak tahu apa itu Taurat. Kamu tidak bisa bedakan. Saya mana tanya Taurat ini dan ini mana Taurat hukum. Musa atau Kamu bukan? nggak tahu. Diam dulu. Ini Sekarang saya Taurat tanya kamu. Musa atau bukan? Saya tanya kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu kitab Taurat atau kitab apa? Kau bilang Itu si kitab Septuaginta. Septuaginta. Paham kau? Kitab yang dengar, saya tanya samamu. Apakah Sudah, Nabi Musa sudah, menerima? sudah, Dengar. sudah. Apakah Nabi Kamu Musa bukan menerima sama saya. kitab dengan Oke, menggunakan kamu bahasa tidak Septuaginta? tahu Septuaginta itu apa? Apakah Musa menerima kitab dalam bahasa Septuaginta? Kamu belum tahu. Apakah apa Nabi kitab, apa Musa Taurat. menerima Memalukan. Taurat dalam bahasa Septuaginta? Apakah Taurat menerima Musa menerima Taurat dalam bentuk Septuaginta? Memalukan, oke? Kasihan, nggak tahu mana kasihan, kitab, mana kasihan Kamu nggak tahu sekali. apa itu Taurat? Oke, sekarang yang kamu maksud Taurat Apa itu, itu Taurat? sekarang ketika Anda maksud Taurat itu Musa mati. Jelasin dulu. Ini siapa ini? Jelasin Ini siapa? dulu. Ini firman Jelasin Tuhan dulu. yang diterima Musa. Ini yang diterima. Ya capek lah namanya kamu bahlul kitab. Septuaginta itu adalah kitab yang dituliskan dalam bahasa Greek, bahasa Septuaginta di abad 3 sebelum Masehi. Billy, Septuaginta itu ada pertama kali 3 abad ketiga sebelum Masehi. Di mute. Septuaginta itu ada pada abad ketiga sebelum Masehi. Sedangkan Musa menerima Taurat itu 1400 sebelum Masehi. Berarti Tauratnya Nabi Musa dengan Septuaginta itu berbeda. Saya jelasin ke kamu. Musa menerima Taurat itu tahun 1400 kurang lebih sebelum Masehi. Septuaginta ada di abad ketiga sebelum Masehi. Oke, saya jelasin kalian ya. Udah, diturunkan aja, enggak ada gunanya orang ini, enggak ada ilmunya. Apa itu Taurat? Sudah jelas Taurat itu dalam bahasa Yunani nomos, hukum, aturan, ketetapan. Itu yang dimaksud Torah. Makanya dijelaskan dalam Al-Quran, ketetapan hukum-hukum yang kami berikan kepadamu. Jelas kok apa diantaranya hukum-hukum dan ketetapan itu. Wa katabna alaihi fiha anna nafsa bin nafsi wal ain bil ain. Udah jelas kok, sesuai dengan Ulangan 19:21.
Nyawa balas nyawa, mata balas ganti mata, dan seterusnya. Udah jelas hukum Taurat itu ketetapan yang datang kepada Bani Israel. Makanya Nabi Musa alaihissalam mengatakan, wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zagu azagallahu qulubahum. Musa mengatakan di dalam kitab yang Anda jadikan sebagai Taurat, apa yang dikatakan? Katanya segitu. Sedangkan saya masih ada di tengah-tengah kamu sudah memperlihatkan pembangkanganmu kepada Tuhan, apalagi nanti ketika aku sudah tidak ada. Ini 1400 sebelum Masehi Musa sudah mengatakan itu. Apatah lagi nanti setelah aku ada, apatah lagi nanti setelah muncul penyesat. Anda kemudian mengatakan Taurat adalah perjanjian lama. Nenekmu kiper. Ini Nabi Musa mengatakan, wahai kaumku, mengapa kamu menyakiti aku? Ini Nabi Musa. Ya qaumi lima tu'zunani. Aduh kodong, kasihan, kenapa kau sakiti saya? Itu kata Nabi Musa. Aku telah menyelamatkan kamu dari perbudakan Mesir. Aku sudah menyelamatkan kamu dari penindasan Fir'aun. Aku telah menyelamatkan kamu dengan menyeberangi lautan. Aku telah menyelamatkan kamu dengan mendatangkan mujizat makanan turun dari langit. Aku telah menyelamatkan kamu dengan sampai kepada tanah Kanaan. Tetapi mengapa lima tu'zunani? Mengapa kau menyakiti aku, wahai kaumku? Wa ta'lamuna wakat ta'lamuna anni, padahal engkau tahu aku ini adalah utusan Rasulullah ilaikum untuk kalian. Kenapa kau menyakiti aku? Habis itu muncul oten. Ini loh kitabnya Musa. Yang mana, Dek? Yang itu loh, ketika Musa mati, hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan, dikuburlah Musa di sana. Ini yang disebut Taurat yang diterima oleh Musa. Ini bukan. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisun al-haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Al-Quran mengatakan juga demikian dalam surah Al-An'am ayat 91, wahai Bani Israel, mengapa engkau mencampur adukkan hukum Taurat itu setelah datang kepadamu Taurat? Kamu menjadikan dia Taurat itu sebagai lembaran-lembaran yang kemudian bercerai-berai. Wa ma qadarullah haqqa qadri isqalu ma anzalallahu ala basharin min syai' kul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nasi taj'alunaha qaratisa tubdunaha wa tuhfuna katsira. Kamu membuat kemudian hukum Taurat itu menjadi lembaran-lembaran yang bercerai-berai. Lantas Anda muncul, ini loh Tauratnya Nabi Musa yang diterjemahkan oleh instruksi Alexandria pertama kali di abad 3 sebelum Masehi. Parah kalian ini, parah. Belajar. Sudah kamu Juma? Sudah, Paman. Oke, saya minta kau diam dulu. Juma, kau omong terus dari tadi itu mabuk kamu. Mabuk agama kamu. Gitu. Kamu kalau mau berdebat, kamu juga harus pasang telingamu untuk gantian dengan orang lain gitu. Yang kalau lawan saya Bahlul, nasihati kamu itu aja. Kalau lawan saya Bahlul, saya harus dengar. Kalau kamu selalu cerot itu menunjukkan kebodohanmu sebenarnya. Artinya kamu tidak mau menerima dan mengakui kelebihan orang lain yang lebih tahu dari kamu. Kamu bantah aja, itu aja sih. Saya cuman kasih tahu itu aja. Sayang saja seolah-olah kamu itu cerdas padahal kosong. Gitu. Iya, seperti itu cuma. Ya, mau kamu bantah apa catatan kaki? Aku itu cuman mau nasihat itu aja. Kalau kamu benar-benar hebat, kalau kamu benar-benar memang tahu segalanya, kamu harus bisa mau mendengar juga orang lain. Itu baru hebat, kawan. Tapi kalau kamu mau diskusi, ayo sama Guru Nazim, ayo. Kalian kalau mau bernarasi, Bung, catatan lentek. Kamu baru bermenarasi, baru 2 kata 3 kata saya sudah tahu apa yang Anda ingin katakan. Ngapain saya terus berlanjut mendengar? Kamu mabuk jadinya. Enggak apa-apa. Biarkan orang yang menilai. Itu. Iya, sekarang saya menilai Anda. Makanya saya yang menilai Anda. Gitu. Kalau memang kamu cerdas, pintar dan tahu segalanya, biarkan argumen itu saling dengar dulu gitu. Kau jangan menutupi dengan omonganmu seolah-olah kamu aja yang tahu.
ini nasihat aja. Iya, Juma. yang kamu bantai itu Supaya apa? kita- Catatan sengklek. Supaya kita cerdas gitu loh. Dari tadi kamu kemana ceritanya? Oh, saya dengar kok tadi. Tapi memang Iya, yang mau kamu bantah pamparannya itu apa? strategi Juma ini memang Edik. seperti ini. Kalau sudah ada yang debat dia, Wah, dia langsung nyerocos terus. Ini cuma masukan aja, sekaligus nasihat aja kepada dengarkan. Bukan, emang kamu apa? Jadi kalau masukan- memang masukan? misalnya hebat Tutuan untuk apa? berdebat, Nggak bisa kau ngomong. Ngomong Harus- apa kau? Kau ngomong apa? Kamu mendengarkan. Di sini yang dibahas tentang hukum Taurat, ya. Kalau mau Kitab diskusi, Musa. saya siapkan Kitab Musa. timer ada, mulai nggak apa-apa. Tunggu. Kalau mau diskusi, saya siapkan timer. Ada, saya Kalau mau diskusi ayo gitu loh. Timer aja, jangan cuma ngocus kau di sini. Mau dengar siapkan nasihat timer apa sama kau ini? Ada. Siap. Ayo catatan. Silakan. tuh. Cacat kaki, silakan. Mau diskusi Iya, pakai timer, mau? saya cuman mengingatkan Juma aja. Udah mau ngingatkan Sekaligus memberikan apa? masukan Kenapa dan kau? nasihat. Mau Ya, ngingatkan itu kan? apa? Kalau mau diskusi Gitu. ayo timer pakai itu. Jadi kalau mau diskusi, enggak, debat yang kalau mau tidak, mau kalau diskusi mau tidak. debat yang cerdas Mau diskusi itu, Pit? Mau diskusi apa tidak? Jawab harus aja. mau Saling saling parja bawah. mendengarkan. Mau diskusi apa tidak? Jawab ya atau tidak gitu loh. Kalau tidak ya turun. Ngapain? Kalau Mau dengar kamu ocehanmu? merocos nutupi orang lagi Ngapain mau berargumen, dengar kamu ocehanmu? tidak lebih Mau dari seorang diskusi atau pemabuk. tidak? Jawab gitu aja. loh. Ya atau tidak? Seperti Kalau ya itu. pakai timer. Gimana? Mau dia diskusi. Enggak, Assalamualaikum Bang. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Teman-teman. Saya nggak mungkin mau mendengarkan sampai tuntas hal yang saya sudah tahu endingnya. Ngapain? Ngapain? Kecuali orang yang baru mau belajar, mendengarkan orang menjelaskan. Saya nggak perlu. Karena saya sudah tahu, saya sudah paham apa yang Anda ingin sampaikan. Kayak si Billy tadi, apa itu Taurat? Di Al-Quran tidak ada definisi Taurat. Kan bonyok orang kayak gitu. Giliran ditanya, apa arti A? Akulah A, akulah O, apa arti A? Bingung. Akulah Alpha dan Omega, apa arti A? Alpha, Alpha itu artinya apa? Bingung. Alpamar. Pelangak pelongok gitu kan. Berarti rungkatnya 11 abad ya. Gimana? Cuma 11 abad ya rungkat ya. Gimana Bang? Kan 11 abad rungkatnya itu. Dari 1400 tahun sebelum Masehi. Iya. Lalu kemudian 300 sebelum Masehi. Berarti 1100 tahun rungkat dong. Oh iya, nggak ada. Nggak ada dia pakai oral atau apa, kita nggak jelas. Dari Musa oralnya kemana? Yang menghafal siapa? Makanya ketika ada Esra yang konon sejarah menurut internal Yahudi menghafalkan Taurat yang sudah kehilangan arah, dianggaplah Esra ini sebagai anak Tuhan oleh sekte Parisi dan orang-orang Saduki. Inilah yang disebut di dalam Al-Quran dengan Uzair. Yang Esra itu dianggap sebagai anak Tuhan karena dia mampu menghafal. Nah, pada saat abad ketiga sebelum Masehi, orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi sudah berpencar kemana-mana. Mereka kehilangan arah tentang kitab Taurat mereka. Maka diinstruksikanlah kemudian instruksi keluar dari kekaisaran pada saat itu untuk menerjemahkan dalam bahasa Greek kepada semua orang Yahudi yang ada hidup di pedalaman-pedalaman yang ada di daerah-daerah non-Yahudi. Seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, tua mana kitabnya orang Yahudi hari ini yang berbahasa Ibrani dengan Septuaginta? Tua mana? Septuaginta ada abad 3 sebelum Masehi. Kitabnya sahabat Yahudi hari ini, Masorek, itu kapan? Lebih tua mana? Jangan sampai kitabnya praktisi Torah hari ini justru mengambil di Septuaginta menerjemahkan ke dalam bahasa Ibrani. Mana tahu? Parah kan?
Maka Al-Quran kemudian datang meluruskan. Ada loh, Rasulullah Muhammad SAW diberitakan melalui Al-Quranul Karim. Yang saya bacakan tadi dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 91 itu. Mencerai-beraikan. Lalu kemudian mereka menyembunyikan. Banyak yang disembunyikan oleh mereka. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Alladzi ja'a bihi Musa nuran wa huda. Linnasi taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Banyak yang disembunyikan. Wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Lalu mereka mengajarkan, setelah kemudian datang kepada mereka kebenaran itu, Allah mengatakan, padahal telah diajarkan kepada kalian apa yang tidak kalian ketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Udah diajarkan. Tapi kemudian mereka memalingkan wajah. Makanya dalam surah Al-A'raf itu dikatakan, wa isqala Musa. Kenapa engkau, Musa mengatakan, ya qaumi bismillahirrahmanirrahim. Lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullahi ilaikum. Apa kata Allah? Falamma zagu, ketika mereka kemudian berpaling, azagallahu qulubahum, maka Allah memalingkan hati mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Makanya ketika datang Nabi Isa kemudian, Nabi Isa karena mereka sudah dipalingkan hatinya oleh Allah, Nabi Isa ditolak oleh mereka. Karena pada saat Nabi Musa datang membawa seabrek mujizat kepada mereka, mereka tetap pongah, mereka tetap angkuh. Mereka kemudian menyombongkan diri. Dia tidak mau taat kepada Nabi Musa. Bahkan sampai di tanah perjanjian yang ditunjukkan Allah untuk mereka, disuruh masuk sudah, ini ibarat makanan, tinggal disuapin, udah ditangkapkan di laut susah payah, habis itu dimasakin, habis dimasakin disajikan di meja, tinggal dimakan. Apa kata dia? Aku tidak mau, suruh Tuhanmu datang untuk menyuapin aku. Coba. Sudah dikasih tanah perjanjian itu, tinggal masuk. Apa katanya? Aku belum mau masuk, kami nggak mau masuk, wahai Musa. Suruhlah Tuhanmu datang berdua dengan kamu, masuk ke dalam, usir orang-orang yang ada di situ. Setelah kamu dan Tuhanmu telah mengusir mereka, barulah aku mau masuk. Bayangkan, saking sombongnya itu. Makanya mereka dikenal sebagai bangsa tegar tengkuk. Tiba-tiba muncul Oten, ngaku-ngaku Yahudi rohani. La haula wala quwata illa billah. Allah sudah mengatakan itu, falamma zagu azagallahu qulubahum. Mereka berpaling, maka Allah memalingkan hati mereka. Kayak gitulah aturannya. Oke teman-teman sekalian, mana tahu ada yang mau menyumbangkan biji zagar. Dinda Sidik sudah ada di sini sebagai pengumpul. Nanti kita salurkan ke Tokyo untuk sebagai makan sop hangat pedas. Sop sakar manusia. Rambo, itu si catatan kaki minta naik lagi, katanya mau diskusi katanya. Coba naikin, Nos. Oke. Mana dia catatan kaki? Nah. Kalau kamu hanya ini ya, tak patahkan kaki. Pakai timer, aku dia sediakan timer nih. Mana dia? Ayo kirim permintaan. Bukan ngerocos. Ngapain dengar kau? Kalau dengar ya mungkin boleh, tapi percaya jangan. Kayak syirik gitu. Allah. Kok cuma nyerotes ya Ayu sama Theodor sini. Mana dia? Kagak ada. Ini catatan kaki nih. Naikkan saya catatan aja. Kaki, ayo kirim permintaan. Kirim permintaan kek. Kirim permintaan sama biji-bijinya. Kita pokok. Langsung. Ya. Ayo. Atau ada teman lain yang dibawa Kristen, nah, bisa temani bang. Catatan kaki. Saya. Oh enggak tahu naik dia. Ayo. Sudah. Tarik aja, Us. Sudah. Jambak. Tuh. Pakai timer ya. Silakan Bang Sidik, moderator. Oke. Jadi mau timer 33 menit atau gimana Gurunda izin? Mau timer kah, mau enggak kah, yang penting Bang bersedia Sildek. untuk saling Bang Sildek. mendengarkan. Silakan Bang Sildek. Itu.
Bang Ade silakan Bang Ade. Jangan begitu berdebat, didebati tapi tidak memberikan kesempatan kepada orang lain. Ah, itu saya nggak mau. Kata teman-teman yang di bawah 2 menit. 2 menit. 2 menit. Oke, saya bentar, saya cek ini dulu, di set dulu. Ini Bang Sidik lanjut ke masalah biji. Tunggu ada timer sama Gurunda. Oh iya. Saja lanjut sebagai pemanasan, ini saya ngeset dulu. Ada mau menyumbangkan silakan. Mana Pak Plopo? Ini Pak Plopo kadang-kadang juga. Apa lagi? Sebelum jalan berdiskusi, ya. 2 menit apa 3 menit ini? Ada. Gurunda, mungkin 3 menit bagus ya, Bang Sidik. 3 Boleh. menit Bang Ade. Terlalu pendek. Sampaikan ke dia tema yang paling dia kuasai. Oke, Jangan jadi sampai catatan oleng kaki. nanti ku buat. Tema yang paling Anda kuasai apa catatan kaki? Oh silakan, kamu mau bertanya apa tentang Kristen? Silakan. Wih, sombong. Loh, saya kan orang Kristen kan, Katolik saya. Itu kamu kan. Oke. Sekarang kan kamu sering bertanya-tanya tentang Kristen. Silakan aja. Mau apa? Oke. Sebelum lanjut, jangan jawab pakai congor. Pakai data ya. Temanya diserahkan ke Gurunda. Temanya apa kira-kira Gurunda? Enggak usah, nanti dengarkan aja pertanyaan saya, nanti meluncur. Oleng langsung. Bang Ade gimana timer? Supaya nggak terlalu anu, atau Bang Palopo? Ya nih. Nah, 3 menit aja Bang Ade. 3 menit. Aduh, di Ya. bawah lagi ini, di set lagi. Ya terlalu pendek kalau 2 menit. Karena mengedukasi di atas yang di bawah ini. Karena pemaparan Gurunda sangat apa ya, kami butuhkan gitu loh. Karena edukasi yang sangat bagus gitu loh. Betul kan? Soalnya ini nggak main-main ini masalah biji nih, hidup dan mati. Ya, mulai. Bentar. Oke, dari Gurunda ya. Udah mulai deh Bang Ade. Bentar. Di on cam aja supaya dilihat gitu kan. Bentar, aduh. Siap, mulai. Oke, waktu dan tempat kami persilakan. Gurunda semua silakan. Oke. Iya. Masih terkait dengan masalah yang tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menjelaskan seruan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk kemudian umatnya, kaumnya meneguhkan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Itu perintah. Sehingga ketika perintah ini datang pada Bani Israel, mereka yang melanggar hukum Taurat akan dihukum oleh Tuhan. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Ulangan 14 dan seterusnya. Bahwa mereka yang melanggar hukum Taurat dihukum oleh Tuhan. Dan malah dikatakan